Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aska Mavan Putra dengan nomor induk mahasiswa 2024101113 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait modul ketiga, yakni berkaitan dengan materi Pandas dari mata kuliah Data Mining kelas A. Sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini telah muncul modul 3 praktikum pertama ini, dataset preparation menggunakan Panda. Kita langsung saja kepada soal. Di sini terdapat tugas soal nomor pertama, yakni masukkan iris.csv ke data frame. Baik, kita langsung saja ke dalam codingan. Oke, untuk tugas pertama itu masukkan iris.csv ke dalam data frame. Yang pertama yaitu kita import pandasnya terlebih dahulu sebagai PD atau ASPD kita buat alias, kemudian NumPy kita buat sebagai NP. Yang pertama kita membuat variabel data dengan fungsinya untuk membaca atau mengeread dari file irisnya. Sebelum kita memasukkan ini, kita harus memasukkan file irisnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melakukan copy path. Nah, di mana path-nya tersebut masukkan ke dalam sini, konten iris.csv. Kita kopikan dan paste ke dalam kurung di red._csv di dalam kurung tersebut. Selanjutnya kita buat variabel dfori, di mana data yang ada di sini itu masukkan di copy ke dalam sini. Kemudian kita buat variabel lagi yaitu dfnew, di mana kita buat masukkan fungsi pandas.data frame data, di mana jadi data pada iris.csv ini kita masukkan dalam bentuk data frame. Sekitar informasi saja bahwasanya data frame itu merupakan data ataupun tabel tabular dengan array 2 dimensi yaitu baris dan kolom. Struktur data ini merupakan cara paling standar untuk menyimpan data. Seperti itu. Kemudian kita coba langsung saja print df new ataupun variabel dari df new itu jadi string. Nah, di sini sudah kita bisa lihat data dari iris.csv-nya dalam berupa string. Mengapa dalam kita convert menjadi string? Karena kita ingin melihat semua datanya. Kalau kita tidak menggunakan string, coba kita saja coba. Maka yang keluar hanya adalah 5 baris awal dan juga 5 baris akhir. Nah, karena itu kita perlu memasukkan string. Nah, seperti ini. Sehingga ketika kita ubah convert jadi string, maka semua data maka bisa kita baca. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2. Yakni normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max. Sehingga setiap atribut itu memiliki nilai range dari 0 sampai 1. Di mana untuk keterangannya sendiri itu variabel baru, itu V lama dikurangi V min. Dibagi V max dikurangi V min. Nah, ini yang akan kita cari, V baru. Di mana V baru ini merupakan nilai data dari satu sel setelah normalisasi. Kemudian V lama ini merupakan nilai data asli sebelum normalisasi, dan V max itu merupakan nilai max dari kolom data tersebut. Kemudian V min sendiri atau nilai min dari kolom data tersebut. Kita masuk ke dalam codingan. Misalkan di sini variabel baru. Variabel baru ini adalah yang kita cari di sini, dfnew-nya. Variabel baru ya. Kemudian V lama ini nilai data asli sebelum normalisasi. Ini merupakan V lama. Sebelum yang dinormalisasikan ya, yang artinya masih belum di apa-apa. Selanjutnya di Vmax, itu nilai max dari kolom tersebut. Begitupun juga Vmin, nilai min dari kolom data tersebut. Jadi ini kan terdapat beberapa kolom ya. Ada kolom sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Itu kan pasti ini ada nilai maksimumnya dan juga nilai minimumnya. Maka itu yang disebut dengan Vmax adalah nilai yang paling maksimum, kemudian nilai minimum itu adalah nilai yang paling minimal. Nah,
Kemudian kita langsung saja masuk dalam codingan. Yang pertama kita buat df new untuk yang bagian sepaleng, di mana di sini df new sepaleng ini rumusnya di mana V lama, ini V lama, dikurangi df new sepaleng minimal untuk V min-nya. Kemudian kita bagi sesuai dengan pada rumus yang ada pada soal, di mana df new sepaleng maksimal dikurangi df new sepaleng minimal. Itu untuk yang sepaleng. Begitupun juga dengan variety yang lainnya. Sepaleng seperti itu, sepal width seperti itu, petal length dan petal width kita samakan semua rumusnya, kita petakan ke dalam setiap variety. Kemudian coba kita langsung saja print df new to string, sama seperti yang sudah penjelasan di awal, bahwasanya kita ingin melihat semua datanya tertampilkan di layar. Nah, di sini sudah muncul normalisasi, artinya itu range-nya itu hanya terdiri dari 0 sampai 1 saja. Jadi minimal 0 ataupun maksimalnya 1. Nah, di sini kita terlihat bahwa saja sudah dinormalisasikan. Nilai range-nya yang namanya normalisasi pasti dari 0 hingga 1. Di sini ada yang nomor 1 juga, di Virginica nomor 1, nilai 1, dan juga seperti itu. Itu untuk nomor 2. Lanjut pada soal yang nomor 3, yaitu carilah centroid dari data yang telah dinormalisasikan. Nah, centroid sendiri itu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Jadi bisa diartikan bahwasanya centroid itu merupakan rata-rata. Kita langsung masuk saja pada soal, di mana di sini kita buat sebuah variabel terlebih dahulu, setosa, versicolor, dan Virginica, di mana setosa di sini df new, di mana data frame baru, new.variety. Jika dari variety ini sama dengan setosa, maka itu di rata-rata yang bagian nomornya saja, numeric only. Karena kan di sini yang di rata-rata hanya sebuah angka, maka kita rata-rata bagian numeriknya saja. Maka di sini numeric only sama dengan true. Begitu juga dengan versicolor. Df new, jika variety-nya sama dengan versicolor, maka min dibuat rata-rata numeric only di bagian true. Begitupun juga Virginica. Kemudian di sini kita buat dictionary, list dictionary, di mana centroid, di mana untuk bagian setosa kita masukkan variabel nilai dari setosa, versicolor masukkan pada nilai versicolor juga, begitupun juga pada Virginica kita masukkan nilai dari variabel Virginica yang telah kita buat di sebelumnya. Nah, kemudian kita buat variabel bebas, misalkan kita buat variabel x, di mana di sini kita panggil fungsi pd atau panda data frame, di mana nantinya dari nilai centroid ini, di mana akan berbentuk sebuah tabel, namanya juga data frame, akan bentuk sebuah tabel. Nah, di sini sudah muncul, artinya centroid ataupun rata-rata dari setiap data yang sudah dinormalisasikan ini telah selesai di rata-ratakan atau disentroidkan. Misalkan cari centroid dari setosa bagian sepaleng, yaitu berarti 0,196111. Misalkan centroid dari petal length pada bagian Virginica yaitu 0,771525, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada soal nomor keempat, masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Baik. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu data iris testing.csv ke dalam file di sini. Kita tinggal upload saja di sini. Seperti biasa, masukkan saja di sini. Jika setelah masuk, maka kita copy path-nya, masukkan ke dalam red untuk membaca data frame tersebut. Kemudian kita buat masukkan ke dalam variabel data frame test atau df test ini. Kemudian kita buat variabel lagi df test norm, di mana kita memanggil pd.data frame data test, di mana data test ini kita masukkan ke dalam data frame yang ada pada variabel data test norm ini. Kemudian kita masukkan sama seperti fungsi ataupun rumus yang ada pada nomor 2, di mana rumus yang pada nomor 2 ini, V baru yaitu V lama min V min dibagi V max min V min. Nah, kita juga masukkan ke dalam nomor 4 ini, di mana df test norm
sepaleng, di mana ini untuk df nomnya. Untuk yang awal bisa dikurangi df ori, karena kan dari yang ori ya, bukan yang sudah dinormalisasi. Dari minimal ori, kemudian dari df yang ori, dot sepaleng, dot maksimal, dari yang maksimal dikurangi df ori dan minimal. Begitu juga pada bagian sepaluit, kita masukkan, terapkan rumus yang sama. Petaleng dan petaluit juga seperti itu. Kemudian coba kita print df test norm dot to string. Nah, di sini telah muncul iris testing ataupun normalisasi dari iris testing CV menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, di sini juga sudah muncul range nilainya mulai dari angka 0 hingga angka 1 saja. Di sini terdapat nilai dari angka 1 pada baris ke-24 dari Virginica. Seperti itu untuk pembahasan untuk nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5. Prediksilah kelas data dari iris-testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris-testing.csv ke center masing-masing di kelas iris. Gunakan Euclidean distance. Baik. Untuk nomor 5, baik. Di sini sudah terdapat soalnya. Yang pertama kita lakukan adalah import fungsi mat ataupun library mat sendiri. Jadi library mat sendiri ini berfungsi sebagai untuk melakukan perhitungan ataupun operasi matematika pada codingan Python. Nantinya kita akan memerlukan beberapa shortcut mat seperti SKFT dan sebagainya. Ini untuk memudahkan proses perhitungan. Baik, yang pertama kita gunakan yaitu buat definition, yaitu Euclidean distension, di mana dengan parameter data dan juga centroid. Di sini kita buat distance-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita buat sebuah perulangan di mana for nama dan nilai in data.iterItems itu distance itu ditambah dengan data dikurangi centroid. Nah, karena memang rumus dari distance-nya sendiri kan data pada dataset iris testing itu dikurangi centroid. Kemudian kita kalikan dikoderkan. Kemudian di sini terdapat return untuk mengembalikan nilai dari distance-nya di mat.skrt. Fungsi mat.skrt sendiri yaitu untuk mencari hasil dari akar kuadrat pada sebuah nilai. Nah, fungsi mat.skrt ini itu hanya menggunakan satu argumen saja, di mana di sini kita menggunakan argumen distance-nya untuk dilihat nilainya. Setelah itu kita buat variabel kembali, di mana di sini kita anggap benar dan salah, kita buat nilainya sama-sama dengan 0. Ini juga untuk di sini juga untuk memudahkan counternya nanti. Di sini misalkan kemudian saya buat sebuah perulangan for index data 2 in def tersnorm.iteRows. Di sini terdapat variabel setosa. Kita panggil def atau fungsi Euclidean distance centroid setosa dimasukkan ke dalam data 2. Versicolor Euclidean centroid versicolor masukkan ke dalam data 2. Virginica begitu juga. Jika centroidnya Virginica maka masukkan data 2. Di sini data 2 dalam artian data 2 dalam variabel setosa, data 2 dalam variabel versicolor, data 2 juga Virginica. Jadi terdapat data 2 di masing-masing variabel seperti itu. Lanjutnya kita masuk ke dalam perjabangan, kita berperjabangan if setosa dikurang dari versicolor and setosa kurang dari sama dengan Virginica. Nah, jadi if setosa ini tadi kan dimasukkan ke data 2 ya. Jadi untuk memudahkan proses perbandingan tersebut, maka nantinya misalkan sepalnya berapa, petalnya berapa itu masuk ke variety mana, seperti itu. Jadi if data 2 variety-nya itu sama dengan setosa, maka ini benarnya kita tambah 1, kemudian salahnya kita tambah 1. Begitupun juga pada versicolor dan juga Virginica, jika variety-nya itu sama dengan versicolor, maka benarnya sama dengan 1, benarnya ditambah 1, salahnya ditambah 1 juga. Ini untuk memudahkan counternya. Else, jika selain dari kedua ini, dan variety-nya sama dengan Virginica, maka benarnya, variabel benar di sini ditambah dengan 1, kemudian else, salahnya juga ditambah dengan 1. Begitu. Kemudian kita masukkan print saja data 2.toString. Di sini untuk sebagai enter masuk ke garis baris selanjutnya. Langsung saja kita print. Terus mohon maaf.
pada nomor 14. Key errors atau sabar di sini mungkin hanya saja. Di sini mungkin kekurangan. Beberapa lagi. Nah, benar. Di sini kita dapat salah. Kita coba langsung jalankan lagi. Nah, di sini sudah selesai. Masuk. Baik. Di sini prediksi kelas data iris testing. Nah, di sini sudah muncul bahwasanya sepal length-nya misalkan sepal length-nya sekian, sepal width-nya sekian, petal length-nya sekian, petal width-nya sekian, maka di sini masuk dalam vertisitosa. Di sini stosa juga terdapat pada bagian versicolor juga. Misalkan di sini yang bagian versicolor untuk sepal length-nya 0,5, sepal width-nya 0,416667, petal length-nya 0,610169, kemudian petal width-nya 0,541667. Maka ini termasuk dalam versicolor. Seperti itu. Baik, lanjut untuk nomor 6. Hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar, kemudian ataupun akurasinya saat memprediksi kelas. Baik. Untuk memprediksi kelas itu kita buat variabel persen terlebih dahulu. Untuk rumusnya sendiri itu benar dibagi penjumlahan antara benar dan salah. Setelah dijumlah kemudian dikalikan 100. Maka dikalikan 100 karena kan kita mencari persennya. Maka dikali 100, maka kita print saja langsung berapa hasilnya. Ya, 100. Ini dapat disimpulkan bahwasanya prediksinya ini sesuai dengan data dan juga distance ke centroidnya itu. Nah, karena memang menggunakan Euclidean distance, ya, menggunakan Euclidean distance, maka harus dinormalisasikan terlebih dahulu antara range 0 sampai 1. Seperti itu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.